salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. 1 tahun ditinggal orang yang dicintai, orang yang sangat disayangi di tengah-tengah keluarga adalah waktu yang sangat singkat, ya, sangat cepat sekali. Berbeda dengan kita berkumpul dengan orang yang tidak disukai, itu sangat lama sekali. 1 hari 2 hari kelihatan lama sekali kalau berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai, ya. Itulah ajaran Sang Buddha. Salah satunya dalam 4 kesunyataan mulia. Kesunyataan yang pertama, Sang Buddha mengatakan bahwa kehidupan ini salah satunya mengandung penderitaan atau ketidakbahagiaan. Salah satunya adalah berpisah dengan orang-orang yang dicintai dan berkumpul dengan orang-orang yang dibenci. Itu akan menimbulkan duka dan penderitaan. Bagi mereka yang tidak menyadari, yang tidak bisa menyelami, yang tidak bisa menerima, maka dalam beberapa kesempatan ajaran Sang Buddha sebetulnya membantu kita untuk menyadarkan bagaimana proses alami dan kodrat itu bisa diterima oleh sebagian besar manusia atau orang ini. Tidak sedikit ketika ditinggal kematian orang-orang yang dicintai, menimbulkan stres, menimbulkan kebingungan, ketidakpastian. Tidak sedikit. Dicontohkan lebih-lebih ditulis dalam kitab suci, ada beberapa wanita yang ditinggal orang-orang yang dicintai, menimbulkan duka yang sangat mendalam. Bahkan tidak sedikit mau bunuh diri dan putus asa di dalam menghadapi kehidupan ini. Dicontohkan seorang ibu yang bernama Patacara, dalam waktu yang hampir bersamaan kehilangan seluruh anggota keluarganya. Pertama-tama kehilangan suaminya dipatok ular, dia menderita, dia harus menanggung kedua anaknya. Kemudian dia harus nyebrang sungai, harus menggendong anaknya. Kalau dibawa semua itu tidak kuat. Satunya ditinggal di pinggir sungai, yang satunya lagi dibawa. Belum sempat sampai di penghujung sungai, yang anaknya sudah kecebur di sungai, yang satu sudah dibawa burung elang. Dia tinggal seorang diri. Bisa kita bayangkan yang tadinya mempunyai suami, mempunyai kedua anak, ditinggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian dia seorang diri mau pergi ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan diberitahu ketemu dengan orang yang baru saja melayat di orang tuanya, meninggal karena suatu musibah. Dia menderita sekali, ditetapkan dalam kitab suci bahkan sampai gila. Namun dengan kewaspadaannya Sang Buddha melihat ada seorang ibu yang sangat menderita sekali, yang sangat sedih sekali. Kemudian Sang Buddha datang memberikan dhamma, memberikan penghiburannya kepada wanita ini. Dalam keadaan menangis wanita ini, kemudian Sang Buddha membabarkan dharma. Kamu kehilangan anggota keluargamu, bukan saja kehidupan saat ini saja, kehidupan yang lampau itu juga pernah mengalami beberapa kali ditinggal kematian dari orang-orang yang kamu cintai. Di India pada waktu itu sudah umum orang percaya ada kelahiran yang lalu atau kehidupan yang lalu. Apakah kamu akan menangis terus-menerus dalam beberapa kelahiran kamu selalu ditinggal kematian, ditinggal pergi orang-orang yang kamu cintai? Dia menyadari kesia-siaan mengalami kesedihan. Akhirnya bukan saja dia menyadari menerima kematian dari orang-orang dekatnya, namun bisa mengerti dhamma dan dia bisa mencapai kesucian Sotapanna. Kemudian seorang ibu yang kedua, Kisah Gotami, kehilangan anak tunggalnya. Bisa kita bayangkan juga, mempunyai anak tunggal itu satu-satunya harapan hidup, ya. Ditinggal kematian, dia sampai gila.
dia membopong, menggendong anak tunggalnya ke sana kemari, mayat ini anaknya Ki Sagutam ini ke sana kemari, mencari obat, mencari cara bagaimana bisa menghidupkan kembali anaknya yang telah mati. Kemudian ada yang memberitahu, coba datang Sang Buddha, siapa tahu Sang Buddha mempunyai cara bagaimana menghidupkan anakmu. Kemudian datang kepada Sang Buddha bersedia menghidupkan anaknya dengan satu syarat, kamu harus mencari biji lada yang berasal dari keluarga yang belum pernah mengalami kematian anggota keluarganya. Dia antusias sekali mencari biji lada. Satu persatu rumah tangga per rumah tangga ditanya, biji ladanya didapat. Namun ketika ditanya apakah di sini ada kematian, bukan ada. Beberapa kali saudara-saudaraku juga mengalami kematian. Satu persatu keliling ke sana kemari, dia menyadari bahwa kematian terjadi bukan saja terjadi pada anaknya, bahkan keluarga-keluarga yang lain pun juga pernah mengalami hal yang sama, kematian. Karena hukum kematian adalah hukum universal, hukum yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Kemudian ada lagi satu ibu, namanya Ibu Wisaka. Dia kehilangan cucunya yang sangat dicintai. Dia pun menangis, mungkin cucu yang paling dicintai. Kemudian Sang Buddha mengatakan, kamu mempunyai cucu beberapa? Ya banyak. Kalau cucumu seandainya meninggal satu persatu tiap hari, apakah kamu akan menangis terus? Ya tidak, Sang Buddha. Karena Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak menyadari dan tidak menyadari hukum ketidakkekalan, Sang Buddha mengatakan siapapun tanpa kecuali yang pernah lahir konsekuensinya akan mengalami kematian. Bukan saja orang-orang biasa, para nabi pun, ya, para Buddha pun pernah lahir, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Pada hari ini sebagai ungkapan bakti dan hormat, membawakan doa peringatan 1 tahun. Seseorang yang meninggal ada yang langsung berbahagia di alam surga, namun ada juga yang mampir kehidupan-kehidupan yang tidak berbahagia karena perbuatan-perbuatannya. Secara pasti kita tidak mengetahui almarhum Bapak Sugiarto saat ini berada di alam bahagia atau alam menderita. Pembawaan doa ini adalah antisipasi, berjaga-jaga seandainya almarhum telah di alam penderitaan. Sudah menjadi kewajiban dari keluarganya untuk mengangkat, untuk membantu perjalanan arwah menuju alam yang bahagia. Dan di samping doa, kita juga mempersembahkan persembahan saji-sajian sebagai ungkapan bakti. Sekalipun makan itu sebetulnya yang membutuhkan yang hidup, namun makan itu sebagai alat bakti, alat hormat yang hidup kepada yang telah meninggal. Saya masih diperhatikan keluarga, saya masih dilayani keluarga, terbukti masih membawakan makanan-makanan ini. Dengan selalu diperhatikan, dengan selalu dilayani, arwah almarhum akan bahagia. Kondisi bahagia itulah yang mendukungnya untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Semoga selesainya acara peringatan 1 tahun ini, keluarga merasa lega dan puas karena telah mempunyai kesempatan untuk berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Semoga harapan keluarga almarhum Bapak Sugiarto dalam 1 tahun ini betul-betul terlahir di alam bahagia, alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah terlahir di alam bahagia, memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam penghidupan, dalam bisnis, dalam usaha maupun keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.